berlindung kepada Allah dari setiap godaan mencuri kemuliaan Tuhan, dan memohon kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Sang Empunya langit dan bumi, serta oleh kuat kuasa Roh Kudus bermaksud melayani melalui cerita wayang dan drama, bermaksud membedah cerita yang adalah lambang hidup dan kehidupan di marcapada, alam kehidupan dunia yang sementara. Agar melalui cerita ini memahami bagaimana memaknai hidup dan kehidupan yang selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Seperti dalam tema Natal tahun ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, memilih jalan Tuhan. Diceritakan di satu tempat yang indah, dikelilingi gunung nan permai, dihiasi bunyi binatang penghuni alam ciptaan Sang Pencipta, yang menambah kagum kepada Sang Halik di Padepokan Karang Tumaritis, Lurah Semar Badranaya kadehes Astra Jingga kedatangan tamu seorang denawa Andika Lurah Semar Badranaya. Oh Jang, sok kadieu Jang. Ayo Cepot, aku benar-benar mau bertobat Cepot. Ah gak percaya. Benar Cepot, aku mau bertobat tenan. Masa wajah begitu kok mau bertobat? Benar Cepot. Jang, ulah ribut gitu Jang. Sok Cepot, sok minggir Cepot. Kurang tanya Pot. Sok Pak Kadiu Pak, yuk bingung Pak. Aya jalma jelek begini bilangnya kok mau bertobat, curiga Pak. Jang, Semar, saya benar mau bertobat Semar. Biar Natal tahun ini mengalami perubahan. Dengar-dengar mau bertobat. Apa yang membuat alasan bisa bertobat? Saya sudah bosan Semar. Maksudnya bosan hidup tidak benar. Bosan jadi orang jahat. Bosan merusak kehidupan manusia. Terus saya mau bertobat mau jadi baik. Emang kenapa? Baheula hidupmu kayak apa? Nah, kalau ingin hidup cara saya kayak yang lalu kehidupan saya. Tuh. Lihatlah. Ini kisah kehidupanku di masa lalu Semar, Cepot. Bersamamu ku kan tetap teguh, sebab firman-Mu penerang jalanku. Di dalam-Mu imanku dibangun, sebab kasih-Mu lingkupi hidupku. Bersamamu hidupku tentram bersama.
tahu kemana. Apalagi? Ya terserah. Emangnya kalian pernah nanya kalau kalian cerai gimana sama aku? Enggak kan? Terus sekarang ngapain? Harus kontak-kontak lagi. Kalian kemana? Waktu aku butuh tuh kemana? Terserah. Duit. Mana nih? Ya Tuhan. Halo sayang, kamu kemana aja sih? Kamu tau gak sih aku... Maksudnya? Taruhan? Hah? Aku ini tak... Halo? Halo? Yang? Halo? Yang? Yang? Halo? Ah! Jadi ini akhirnya sekarang. Kenapa? Kenapa? Aku kenapa? Lucu banget ya anaknya mas kayaknya ya. Gak kerasa udah 9 bulan aja ya mas ya. Bentar lagi akan nyambut anak kedua dong mas. Sayang, situ dulu ya. Boleh? Dede, sehat-sehat terus ya. Aduh. Tapi mas, Apa? kan udah mau waktunya lahiran. Biaya persalinannya gimana mas, aman gak ya? Tenang aja sayang. Semuanya beres. Aku angkat telepon dulu ya. Iya. Halo. Tenang aja sayang. Habis ini aku transfer. Kamu gak usah khawatir. Yang penting nanti ketemu. Oke? See you. Siapa mas? Biasa. Kantor. Oh kantor. Mas mau gajian ya? Kalau gitu biaya persalinannya aman mas. Kemarin aku juga pinjam online. Uang pinjam online sama gajian bisa digabung buat biaya persalinan. Kamu pinjam online? Iya buat... Kamu ngapain sih pinjam online? Masih ini seranglah. Nah, pas. Musuhnya di atas tuh. Nah, serang terus. Nah, Kenapa boleh? stop bu. Kok malah pindah gitu ya Tom? Ini. Dekat gedung 1 ya. Tembak. Ngopo to le? Ini kok seru banget ki ngopo to? Stop bu. Lah kok pindah meneh ki piye to? Nah, jelek. Mati. Le, kuliah piye le?
pacar, Bu. Mau lancar piye le? Ono apa mbok cerita? Butuh duit, Bu. Duit. Duit gak ngopo le? Bu bayar kuliah. Lah, wingi ibu wis kena akeh banget to le. Kurang cukup, Bu. Dirinya aku skripsi, tugas akhir, UAS. Duit semono ora cukup. Kuwi wis akeh banget le duite le. Kuwi akeh nggo Ibu. Nggo kuliah ora cukup, Bu. Ibu wis ora gablek duit le. Yo piye carane? Aku kudu kuliah, Bu. Golek gelar. Nggo masa depane keluargane dhewe, Bu. Duit kok ngendi le, Ibu? Wis ora gablek le. Wes, masalah duit masalah Ibu. Masalahku kuliah. Mbok piye carane butuh duit akeh. Le. Le. Mas, awak dhewe iki piye iki, Mas? Nah, Apa tak ada lemah wae yo? Semar, ternyata kemajuan teknologi justru membuat sarana dipakai setan untuk aku jatuh di dalam dosa. Semar, Semar lupa. Jadi keadaanku semakin tidak baik lagi. Kata orang aku cari dunia. Yang apa sih yang dimaksud dengan dunia? Semua yang dilihat mata, yang menjadi keinginan itu adalah keinginan dunia dan itu yang dicari. Itu yang dicari oleh manusia, bukan dunia itu, Jang. Itu adalah hiasan kehidupan yang akan menghasilkan persoalan-persoalan baru di dalam hidup ini. Jadi kalau saya punya pacar, bukan dunia itu, Pak. Bukan. Setelah punya pacar, kamu pasti punya masalah lagi. Jajankan pacar. Harus pergi kemana-mana butuh bensin. Nah, lalu sebar apa yang harus dilakukan? Saya ini mengejar kehidupan, tapi ternyata saya malah tambah parah hidupku. Makanya kata firman Tuhan, kita ini bukan dari dunia. Dunia kita nanti akan dalam kekekalan. Di dunia ini jangan terlalu betah. Makanya Tuhan bilang, kita bukan dari dunia dan tapi masih tinggal di dalam dunia. Tetapi kita harus bisa menjaga supaya kita ini jangan sampai terhanyut pada keinginan mata, keinginan daging dan keakuan hidupnya. Tapi kalau sudah begini, Bang Semar mungkin belum tahu betapa parahnya kehidupan saya. Nah, makanya kalau ingin melihat buah dari dosa itu, coba tuh lihat di sana tuh. Yang tadi belum selesai, itu baru proses. Apa Semar? Buah dari dosa. Itu yang harus kita lihat, cepat. Yuk kita lihat kembali buah dosa itu. Ku temukan ketenangan saat diam di hadiratmu. Ku temukan kedamaian saat ku cari wajah-Mu. Yesus, Engkau yang ku rindu. Yesus, Engkau yang ku perlu. Kau sumber tenangku di tengah badai. Kau sumber kuatku saat ku tak mampu. Kau pegang tanganku dan
capek. Untuk apa lagi aku berjuang? Untuk apa lagi aku harus kelari ke skripsiku? Kau boleh ya. Diam kamu! Hah? Kamu gak paham! Bagaimana mau paham belum jadian? Jadian aja kamu kepala kamu. Bagaimana menurut kamu? Sakit ya, Pak. Aku sekarang cuman aku ngerasa semuanya percuma. Aku capek. Aku sendiri sekarang. Ada aku. Enggak. Ah, Kamu siapa lagi aku gak kenal. aku dulu ngasem sebelum kena bentuk tawon. Bodoh amat. Buat apa lagi? Apa lagi? Kenapa? Mas, ini pelan-pelan. Gak usah manja. Sakit banget. Aduh, sakit banget. Gak usah manja, tahu nggak? Kenapa sih Mas? Cuma karena duit online aja jadi gini sih Mas, kenapa? Karena duit. Kamu pikir cuma perkara duit? Tapi aku Apalagi? Kamu tuh ya, minta terus. Kamu udah janji sama aku gak bakal merusak hubungan keluarga aku. Tapi sekarang nyatanya apa? Mulai sekarang aku gak mau ketemu sama kamu lagi. kebangetan kamu Mas. Jadi selama ini kamu selingkuh. Selingkuh itu bukan selingan indah keluarga utuh. Cepat! Diam kamu. Gak usah ikut-ikut kamu. Iya, Pak, ya. Kebangetan ya kamu Mas. Kamu selingkuh. Kamu nyakitin perasaan aku sama anak-anak kita Mas. Kamu gak tahu. Aku sekarang di PHK. Di PHK. Udah selingkuh, terus kamu di PHK? Iya, terus kenapa? Kamu mau ninggalin aku? Enggak. Ini bukan perkara ninggalin atau gimana Mas. Kamu gak bisa bertanggung jawab sebagai ayah dan suami. Sampai-sampai aku harus minjem duit online buat ngidupin anak-anak kita Mas. Iya, ngapain kamu harus pinjem duit online? Karena buat hidupin keluarga kita. Kamu gak pernah kasih aku uang, kamu gak bisa jadi ayah yang baik. Kamu juga gak bisa jadi suami yang baik. Diam! Mas, wong gari iki tinggalanmu Mas. Aku wis ora duwe apa-apa. Aku rali lo Mas. Tapi tole butuh duit. Gusti. Le, Iki, Bu. le ojo le. Le aku tinggalane bapak sisi sini. Wes to, Bu. Le sesuk ibu tak Iki ngomong lho karo penting, Bu. tonggo ae, Bu. Aku ditagih terus karo judi online, Bu. Apa le? Judi? Judi le? Judi online sih? Ibu nyandelok nang TV kae le? Ayo ojo le. Kuliah sambil judi. Aku ora duwe pilihan liya, Bu. Ibu ora tau kayak aku duit. Le Kayak aku wih, lihat. sakit banget le. Ora tunggu, Bu. Ojo le. Enggak kuwi le tinggalane bapak ibu rali lo le. Kene le. Wes to, Bu. Iki sisi june, Bu. Sing iso bayar, Bu.
Hatiku tenang, hanya tinggal dalam-Mu, ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Hanya dekat padamu, hatiku tenang, hanya tinggal dalam-Mu, ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Tuhanku, dalam termangu, aku masih bisa menyebut nama-Mu. Walau susah sungguh mengingat Kau penuh seluruh. Cahyamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, hatiku remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing.
Tuhanku, aku tak bisa berpaling. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Ada jalan. Ada jalan lain. Hei. Ada jalan. Kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ada jalan. Ku Hei. Lihat. Lihat. masuk dalam Ada jalan lain. rencana-Mu. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Mengiringmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Aduh cepot, aku juga pengen damai, Pot. Pengen bahagia, Semar. Anak-anakku nggak tahu di mana sekarang, Semar. Pak, kalau orang sudah dosanya gini kira-kira bisa dipulihkan nggak, Pak? Jangan sok duduk heula jang. Nah, justru saat-saat seperti inilah kita harus bisa menikmati, bagaimana tergantung dari kita bagaimana memutuskan. Yesus datang ke dunia itu justru bukan pada saat semuanya jadi keadaan baik, yang firman Tuhan menyebutkan semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kasih karunia Allah itulah yang luar biasa, Dia rela turun ke dunia. Jadi sehingga tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni. Waduh Semar, kalau gitu saya bisa pulih, Semar. Bisa. Asal mengambil keputusan memilih jalan Tuhan pasti bisa dipulihkan. Jadi harus kemana, Semar? Nah, malam ini adalah kesempatan hari-hari yang paling baik. Di malam-malam, di siang, di bulan ini kita bisa melihat. Lihatlah di sana. Ada kasih yang luar biasa. Tuh, lihat di sana. Semar, pamit Semar. Pot, pamit Pot. Saya mau pergi ke sana, biar pergi ke sana aja. Sok didoakan. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir
sedang dalam acara apa ya Pak Pendeta Romo? Apakah kami boleh bergabung? Oh, tentu. Boleh. Tuti, Silakan. Boleh bergabung. Kami sedang mempersiapkan Natal, hari Ya. kelahiran Tuhan Yesus. Lagi ngobrol-ngobrol persiapan Natal ini, Mbak. Ya. Silakan bergabung saja, enggak apa-apa. Boleh loh. Tak. Untuk apa? Iya Romo. Untuk apa Romo? Kenapa Ya. harus dirayakan? Iya, Tuhan saja tidak sayang sama kami. Oh, Betul itu. kasih alasan Romo. ya. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Ya. Kalau begitu besar kasih Allah pada kami, kenapa kami selalu diberikan kesedihan? Bahkan mungkin tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Kenapa selalu ada penderitaan bagi kami, Romo? Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan Romo. Baik. Mungkin kita bisa mengingat-ingat Natal yang pertama. Apakah keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Maria dan bayi Yesus lalu tidak menderita? Apakah mereka lalu tidak mengalami kesulitan? Sang Natal terlahir di dalam kandang, di palungan yang sederhana. Dan tidak hanya itu kan? Ketika Sang Natal sudah lahir, mereka segera harus menyingkir ke Mesir. Karena Herodes mau membunuh mereka. Setelah sampai di Mesir, mereka kembali. Apakah masalah selesai? Tidak. Mereka harus menyingkir ke Nazaret. Jadi bahkan Tuhan Yesus lahir di tengah keluarga yang menghadapi banyak masalah, banyak kesulitan. Dan dia memang tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah, tanpa kesulitan, tanpa pergumulan. Tetapi dia menjanjikan Immanuel, Allah menyertai kita. Dan penyertaan Allah itulah yang memampukan kita untuk menghadapi banyak masalah. Untuk berjalan terus di tengah badai. Dan bahkan ketika kita terpuruk, Allah yang menyertai kita itu yang akan memampukan kita untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan. Itulah kenapa Natal layak untuk dihayati, bahkan dirayakan. Tapi apa salah? Kalau kami pengen bahagia, Pak Pendeta Romo. Kami capek. Sampai kapan Romo penderitaan ini? Terlalu banyak masalah dalam keluarga saya. Apa itu kebahagiaan? Ini keterlaluan. Tidak pernah merasakannya, Romo, pendeta. Kapan itu hadir? Seringkali kita selalu berpikir bahwa yang namanya anugerah Tuhan itu berkat yang indah, hari yang indah. Kadang kita tidak sadar bahwa salah satu berkat yang Tuhan berikan adalah kekuatan untuk menghadapi segala permasalahan yang sedang kalian hadapi. Masalah bisa hadir karena memang Tuhan ingin buat kalian menjadi lebih tangguh lagi untuk menghadapi kehidupan ini. Tapi seringkali masalah juga hadir karena pilihan-pilihan kita sendiri. Bukankah seringkali
masalah itu hadir karena kita memilih jalan kita, memilih pemikiran kita sendiri. Seringkali masalah itu hadir karena kita pikir kita tahu segalanya. Yesus lahir ke dunia. Dia menunjukkan jalan. Untuk bagaimana caranya hidup yang benar. Tapi seringkali kita tidak pernah merespon jalan itu. Kita memilih jalan kita sendiri. Jalan hidup kita sendiri. Dan ketika jalan itu salah, kita marah, kita menyalahkan keadaan, dan tidak sadar bahwa itu semua berawal dari pilihan kita sendiri. Masih ada banyak sekali jalan yang bisa membuat kita keluar dari masalah. Coba buka cara pandang. Siapa saja yang bisa dihubungi supaya kamu bisa keluar dari masalah ini? Tuhan tidak hanya mengaruniakan rohnya yang kudus bagi kita masing-masing. Dia juga lahir dalam setiap masalah dan orang-orang yang sanggup membantu kita. Buka cara pandangnya. Tuhan menganugerahi kita banyak jalan. Teman-teman, keluarga, gereja, siapapun orang yang bijaksana dan yang mampu menolong kita. Itu semua jalan-jalan supaya kita keluar dari masalah. Apa yang harus kami lakukan untuk bisa mencari jalan-jalan itu, Romo? Ada satu jalan yang terutama. Dia yang bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada orang sampai pada Allah Bapa kalau tidak melalui aku." Dia lahir untuk kita, justru untuk menunjukkan pada kita jalan sejati itu. Dirinya sendirilah. Bagaimana kami bisa tahu kalau itu adalah jalan yang benar? Ya, Bagaimana kalau kami tersesat lagi? Kawan-kawan, seringkali di dalam doa dan pinta kita malah memaksa Tuhan mengikuti jalan kita. Ada baiknya kita lalu membuka diri dan bertanya, Tuhan, sebenarnya apa jalan yang menjadi kehendak-Mu? Kita belajar berdoa seperti Sang Kristus sendiri. Bukan keinginanku, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan kita belajar untuk menemukan kebahagiaan bukan ketika apa yang jadi harapan dan keinginan kita yang kita dapatkan. Tetapi seberat apapun langkah hidup kita, ketika kita menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan, di situ ada kebahagiaan. Dan sang jalan itu bukan sekadar jalan. Sang jalan adalah juga sahabat.
rekan seperjalanan yang akan menggandeng, menguatkan. Betapapun berat jalan itu. Jalannya bisa macam-macam. Tapi jalanilah itu bersama sang jalan itu. Jalanilah itu bernama dengan sang sahabat agung itu. Yang akan menguatkan, yang akan menjernihkan, yang akan memampukan. Dan temukanlah kebahagiaan sejati bersama sang jalan. Dan mulailah dengan kalian menyadari bahwa kalian itu berharga di hadapan Tuhan. Jadi, kesimpulannya, kami harus memilih jalan yang mana? Ya, jalan apa? Yesus Kristuslah jalan itu. Dia yang turun dari surga untuk kita, supaya dengan memandang Dia, kita berjalan menuju Tuhan. Bersama sang jalan, kita dimampukan untuk memulihkan hubungan yang rusak. Bersama sang jalan, kita dimampukan untuk saling mengampuni dan saling merangkul, memulihkan di tengah kesakitan, di tengah kedukaan. Berjalanlah bersama sang jalan. Mulai hari ini, jangan andalkan kekuatan kalian sendiri. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ada satu hal yang perlu kalian tahu. Di dunia ini hanya ada satu tempat aman, yaitu di dalam rencana dan di dalam tuntunan Tuhan. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja menaklukkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amarwata suta bingah kagiri iri bingah amarwata suta bingah kagiri-giri iya kagiri-giri. Jang betapa senang hati Uwa hari ini.
Manusia itu pada hakikatnya makhluk mencari dan memutuskan. Ketika kita salah mencari, pasti salah memutuskan. Dan hari ini kita bisa melihat ketika kita memilih jalan Tuhan dan mencari Tuhan, memutuskan ikut Tuhan. Indah keadaan dunia. Bukan kita tidak ada masalah, tapi kita tidak berjalan bersama masalah, ini berjalan di atas masalah. Memilih jalan Tuhan ternyata bukan hanya sekedar himbauan, tetapi memilih jalan Tuhan adalah sebuah keputusan yang akan mampu mengubah hidup dan kehidupan. Oh, yang luar biasa. Kita pasti dimampukan untuk berjalan di atas persoalan dan kita mendapatkan kemenangan. Apapun yang terjadi, Allah Immanuel harus menjadi pengalaman hidup. Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita, benar-benar menjadi pengalaman hidup di tahun yang akan datang, menyongsong tahun yang akan datang. Luar biasa hari ini, kiranya dengan Natal tahun ini akan menjadikan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Karena kita senantiasa ada di dalam perkenan-Nya, di dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang sudah selesai semuanya, kembang sinetik tinebaran sari, tutup lawang sigotaka.